Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 346 sampai bab 350. Di channel Novel Donghua. Bab 346, Penjaga Roh Angin, Badai Fase ke-10. Jauh di tengah angin kencang yang kacau, senyum mengembang di wajah Cumu. Rencananya kali ini berhasil. Selama mereka membantunya menyingkirkan ketiga peri angin fase ke-10 ini, dia mungkin bisa pergi lebih jauh lagi ke tempat roh angin kuno mungkin berada. Dua pelatih Soulpad yang berhadapan dengan tiga serangan peri angin fase ke-10 juga sangat kuat. Mereka menunggangi Storm Devil Colt mereka, dan dengan cekatan menggunakan teknik mental Storm Devil Colt untuk menghambat peri angin fase ke-10 melepaskan teknik tipe angin tingkat ke-8. Lebih jauh lagi, mereka memanggil Soulpad lainnya dan berhasil mengendalikan situasi dalam waktu singkat. Kalian urus saja, aku tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwaku sebelum waktu itu tiba, kata Lu Sanli acuh tak acuh. Setelah suaranya memudar, Lu Sanli sengaja melepaskan ingatan jiwanya untuk mencari di daerah gurun yang diselimuti angin kencang yang sangat keruh dan kacau. Lu Sanli adalah orang yang sangat jeli, dan baru saja ketika peri angin fase ke-9 menyerang, dia mendeteksi kilatan cahaya perak di matanya. Cahaya iblis perak ini tidak normal dan setelah memasukkan jejak pertempuran di tanah di sini, Lu Sanli yang penuh perhatian secara alami bertanya-tanya apakah seseorang akan muncul di sini. Setelah melakukan pencarian, Lu Sanli tidak menemukan apapun selain keberadaan peri angin tersebut. Matanya dengan acuh tak acuh memperhatikan kedua pelatih hewan peliharaan jiwa ini bertarung. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat dan dengan serangan tipe kendali dan kekuatan Storm Devil Colt, ditambah dengan dua hewan peliharaan jiwa yang dipanggil. Mereka dengan mudah mengalahkan dua peri angin fase ke-10. Dengan cepat, peri angin ketiga terbunuh. Kekacauan angin kencang di area ini sebagian besar disebabkan oleh aura tipe angin dari ketiga peri angin fase ke-10 ini. Setelah mereka terbunuh, angin gurun menjadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu kuat seperti sebelumnya. Beberapa anggota Nightmare Palace melakukan pencarian setelah pertarungan dan memastikan tidak ada hewan peliharaan jiwa yang dapat mengancam hewan peliharaan jiwa mereka akan muncul di sini sebelum. Kembali ke lokasi asal. Tuan muda, mereka sudah pergi. Teruslah maju, peri angin kuno pasti sudah dekat denganmu. Suara Litua perlahan terdengar. Jangan katakan apapun. Cumu buru-buru menggunakan ingatan jiwa untuk menghentikan Litua. Litua kebingungan. Ia berencana menanyakan sesuatu ketika ia melihat ke arah Cumu dan tiba-tiba menemukan sosok samar tergeletak 2 meter jauhnya di tengah angin yang kacau. Kedua matanya yang sulit dideteksi menatap ke area ini seolah-olah sedang menunggu mangsanya muncul. Gelombang keheranan melanda Old Li, dan dia dengan cepat menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam, sosok itu akhirnya bergerak. Tubuhnya, yang dikelilingi oleh aliran angin yang kacau dan melingkarinya, perlahan muncul di tengah angin. Anak kuda setan badai Lu Sanli. Litua menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Cumu. Ya, Lu Sanli ini jelas bukan seseorang yang hidup seperti seorang pangeran, kata Cumu. Sengaja meninggalkan bidak catur tersembunyi saat pergi adalah hal yang umum ketika berburu di alam liar, namun, melakukannya secara diam-diam sangatlah sulit. Baru saja ketika Lu Sanli pergi, dia benar-benar mengendarai Storm Devil Colt miliknya, namun, sekarang dia muncul di sini. Jika bukan karena Cumu telah mengembangkan refleks terkondisi untuk melakukan survei dengan hati-hati setelah musuh pergi, dia mungkin akan ketahuan oleh Lu Sanli. Storm Devil Colt melangkah maju perlahan, dan keempat kukunya seolah tak menyentuh tanah di wilayah berangin ini saat ia berjalan acuh tak acuh ke arah Lulisan. Senior Lu. Ketiga orang istana mimpi buruk lainnya telah bekerja dengan Lu Sanli untuk waktu yang lama dan ketika mereka melihat Lu Sanli melakukan sesuatu seperti ini, mereka secara alami menduga bahwa sesuatu telah terjadi, jadi, mereka diam-diam menanyakannya. Tidak apa-apa, mungkin aku hanya sedang berpikir berlebihan. Bersiaplah untuk bertarung. Lu Sanli melompat ke Storm Devil Colt dan tidak lagi memperhatikan gurun angin yang kacau ini. Melalui teknik tarian malam milik binatang mimpi guntur malam dan juga replikasi tarian malam miliknya sendiri, Cumu berhasil menghindari pencarian ingatan jiwa Lulisan. Lulisan membuat Cumu merasa seperti seekor ular berbisa.
Baru saja ketika ingatan jiwanya telah berlalu, dia sengaja berhenti sebentar karena dia jelas merasakan aura kegelapan yang tidak normal. Night Thunder Dream Beast baru berada di tahap ke-9 dan ke-8, sementara ingatan jiwa Lulisan bahkan lebih tinggi dari Cumu. Dalam jarak sejauh itu, Lulisan kebetulan bisa merasakan ketidaknormalan aura kegelapan. Pada saat itu, hati Cumu terasa sesak, dan dia buru-buru melantunkan mantra, meniru teknik tarian malam milik binatang mimpi petir malam. Kombinasi dua teknik itu nyaris tidak berhasil menyembunyikan dirinya dan juga hewan peliharaan jiwanya. Setelah itu, pengawasan Storm Devil Colt juga membuat Cumu merasakan metode para ahli Super Nightmare Palace ini. Tampaknya ketika bermain trik di depan Lulisan, dia harus sangat berhati-hati, kalau tidak dia akan tertipu oleh triknya sendiri. Apapun yang membuat orang-orang seperti ini begitu berhati-hati pasti bukan sesuatu yang biasa. Aku ingin tahu harta apa itu. Cumu mengusap dagunya sambil menebak. Lulisan rupanya sering melintasi dunia membingungkan tingkat 8 ini. Adapun bawahan di sebelahnya, mereka semua adalah elit, dan Cumu bahkan harus mempertimbangkan apakah bawahannya sendiri cocok untuk mereka. Hewan peliharaan jiwa atau harta apapun yang dapat membuat kelompok ini begitu berhati-hati dan waspada saat mereka bepergian pastilah sesuatu yang akan membuat mata seseorang merah karena cemburu. Cumu yang penasaran bukanlah hal yang aneh. Tentu saja, rasa ingin tahu hanyalah rasa ingin tahu. Meskipun Cumu telah membunuh banyak orang di masa lalu demi harta atau emas, perbedaan kekuatannya terlihat jelas dan tanpa kepastian mutlak, Cumu tidak akan begitu gegabah. Cumu melompat ke punggung Night Thunder Dream Beast. Mosie yang menyedihkan berbaring di bahu Cumu sementara prajurit pertempuran pohon iblis melangkah maju dengan langkah berat saat mengikuti di belakang Cumu. Membawa 3 hewan peliharaan jiwa, Cumu terus menuju lebih jauh ke kedalaman area angin yang kacau. Semakin jauh ia melangkah, semakin kering dan retak tanahnya. Di bawah malam yang tandus, tidak ada yang tersembunyi dan ketika ia mendongak, yang ia lihat hanyalah angin yang kacau dan keruh. Partikel-partikel pasir halus yang menamparkan wajahnya sesekali akan masuk ke matanya. Cumu, setelah berjalan ke lingkungan yang mengerikan ini, akhirnya menyadari betapa pentingnya memiliki hewan peliharaan berjiwa tipe angin. Kekuatan angin di area ini bukan hanya angin. Bahkan Night Thunder Dream Beast dan Devil Tree Battle Soldier akan tertebas olehnya karena beberapa luka aneh tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Luka-luka ini akan menyebabkan mereka merasakan sedikit rasa sakit karena mereka secara tidak sadar menderita luka ringan. Luka ringan biasanya tidak akan memengaruhi kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa, namun, menderita serangan ini dalam jangka waktu yang lama akan sangat menghambat pergerakan mereka. Di sisi lain, jika itu adalah hewan peliharaan jiwa tipe angin, setidaknya ia akan mampu menciptakan ruang perlindungan bagi semua orang yang mencegah mereka terluka di lingkungan ini. Tuan muda, jika Anda terus maju, hewan peliharaan jiwa Anda mungkin hanya akan mampu menunjukkan 80% dari kekuatan bertarung mereka. Jika anak roh angin kuno itu dikelilingi oleh hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat, Anda akan sangat dibatasi untuk bertarung di sini, kata Li Tua. Wajah Cumu agak tidak sedap dipandang, karena zona angin yang kacau ini pada dasarnya hanyalah domain hewan peliharaan jiwa tipe angin. Kekuatan bertarungnya sendiri berkurang 20% sementara hewan peliharaan jiwa tipe angin meningkat. Dalam kondisi ini, perbedaan kekuatan yang sangat besar tercipta. Aku harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah lingkungan, kata Cumu dalam hati. Cumu sangat tertekan menghadapi dunia membingungkan tingkat 8 ini. Jika dia terus dibatasi oleh lingkungan, bagaimana dia bisa menyelesaikan misi tingkat 8? Tuan muda, Anda harus memiliki hewan peliharaan berjiwa angin. Di masa depan, akan ada banyak dunia yang mensubscribe channel Novel Donghua dan membingungkan terutama dengan domain untuk hewan peliharaan berjiwa unsur. Keterbatasan lingkungan seperti ini akan sangat fatal, kata Li Tua. Aku tahu, Cumu menganggukkan kepalanya. Angin kencang bertiup melawannya saat ia terus maju, menyebabkan Night Thunder Dream Beast miliknya tampak melambat, sedangkan Night Thunder Dream Beast, setiap langkahnya tampak seberat 1000 jin. Huhuhuhu. Tiba-tiba, 2 sabit angin hitam sepanjang 10 meter muncul di dunia keruh di depan Cumu. Sabit angin ini sangat tajam dan saat mereka terbang tanpa kendali,
mereka meninggalkan beberapa jejak dalam di tanah. Prajurit Perang Pohon Iblis. Melihat ini, Cumu memberi perintah kepada prajurit Perang Pohon Iblis. Akar prajurit Pohon Iblis saling terkait saat melesat keluar dari bawah tanah dan tumbuh ke langit. Akar-akar itu dengan cepat membentuk jaring akar yang menciptakan pertahanan kayu di depan Cumu. Saat dua sabit angin yang kacau itu menerjang, jaring akar prajurit Pohon Iblis terkoyak dengan dahsyat. Kekuatan sabit angin itu lemah, tetapi mereka masih berhasil terbang ke arah Cumu. Hui, sinar penghancur mulai mengembun di mulut Night Thunder Dream Beast. Tepat saat salah satu sabit angin Chaos turun, sabit itu langsung memuntahkannya dan menghancurkan teknik yang terbuat dari angin Chaos yang mengembun. Adapun sabit angin penyerang lainnya, prajurit Perang Pohon Iblis muncul di depan Cumu. Ia nyaris tidak berhasil menjalin kayu alaminya dan dengan cepat membentuk dinding kayu alami yang tebal. Sabit angin hanya berhasil meninggalkan bekas tipis di atasnya. Tuan muda, ini adalah peribadai fase ke-10. Peringatkan Li Tua. Sudah berapa lama dia tinggal di daerah angin yang kacau ini? Bagaimana dia bisa berevolusi menjadi hewan peliharaan jiwa fase ke-10? Cumu merasakan gelombang ketakutan. Peribadai merupakan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit, dan kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari peri angin satu tingkat penuh. Seorang prajurit fase ke-10 mampu melawan seorang panglima fase ke-9. Ditambah lagi dengan keuntungan medan, niscaya akan sama sulitnya bagi Cumu untuk menghadapi peribadai ini seperti halnya ia harus menghadapi serigala teror yang ditemuinya terakhir kali di gurun. Tepat saat Cumu hendak diserang, sesosok tubuh lincah melintas di depan mata Cumu yang kabur. Setelah itu, sosok itu dengan cepat menghilang di tempat peribadai berada. Tuan muda, orang kecil tadi adalah roh angin kuno. Teriak Li Tua dengan tergesa-gesa. Ini adalah sesuatu yang berhadiah 100 juta. Cumu juga melihat roh angin kuno, dan dia tersenyum. Jika peri angin kuno ini hanya memiliki peribadai fase ke-10 di sampingnya, maka tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan 100 juta. Bagaimanapun, kekuatan Mo Xie telah meningkat pesat. Bahkan jika dia harus menghadapi serigala teror lagi, dia pasti tidak akan berakhir dalam situasi yang sulit seperti terakhir kali. Akan tetapi, sebelum Cumu bisa bersukacita, sepasang mata lain tiba-tiba bersinar di wilayah berawan ini. Dua peribadai fase ke-10. Bab 347. Kekuatan penghancur, badai tingkat ke-9. Kekuatan bertarung peribadai tahap ke-10 tidak kalah dengan serigala teror tahap tengah tahap ke-9. Untuk menghadapinya, Cumu harus membayar harga yang mahal. Jika dia harus menghadapi keduanya, dia pasti akan musnah total. Yang terpenting, dalam pertempuran ini, kekuatan hidup Zhan Ye yang kuat tidak akan berdampak langsung karena semua teknik peribadai bersifat merusak kelompok. Zhan Ye tidak dapat menahan beban serangan. Kali ini, Cumu benar-benar terjebak dalam situasi sulit. Hewan peliharaan jiwa dunia elemental sulit dihadapi di sini, mirip dengan hewan peliharaan jiwa dunia binatang. Cumu bisa saja membiarkan hewan peliharaan jiwa bersaing dengannya secara langsung, sementara hewan peliharaan jiwanya yang lain perlahan menyerang dari jauh. Namun, ini adalah hewan peliharaan jiwa dunia unsur. Jika seseorang bisa membiarkan tipe iblis mendekat dan menghentikan teknik-teknik penghancur kelompoknya yang kuat, bahkan peribadai fase ke-10 pun dapat menyebabkan Cumu musnah sepenuhnya. Apalagi dua. Menghadapi satu peribadai, melalui kecepatan Mo Xie dan kendali mental Night Thunder Dream Beast, mereka mungkin masih bisa bertarung. Namun, dengan dua peribadai fase ke-10, hewan peliharaan jiwa Cumu mungkin tidak akan bertahan 5 menit sebelum mati karena teknik tipe angin. Cumu akhirnya menyadari mengapa ini adalah hadiah tingkat ke-8, dan mengapa begitu lama berlalu tanpa ada yang menerima hadiah ini. Pertama-tama, abaikan apakah pelatih hewan peliharaan jiwa dapat bepergian dengan bebas di dunia membingungkan tingkat ke-8. Hanya wilayah angin yang mengerikan dan beberapa peri angin fase ke-10 dan peri badai sudah cukup untuk membuat pelatih hewan peliharaan jiwa manapun takut. Tuan muda, hadiahmu mungkin sangat sulit didapat. Li Tua menghela nafas. Status Cumu saat ini adalah ini. Satu peribadai fase ke-10 akan membutuhkan kekuatan penuhnya bersama dengan perencanaan strategis yang sempurna.
Dengan dua peri badai yang menjaga roh angin kuno muda, hampir tidak ada peluang untuk menang. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Chu Mu tidak mau menyerah. Dia sudah menghabiskan 10 hari pergi dari kota Tianxia ke sini, kalau dia pergi begitu saja, dia akan membuang-buang waktu 20 hari. Hanya ada 9 bulan tersisa sebelum pertempuran alam. Chu Mu jelas tidak bisa membiarkan hewan peliharaan jiwanya bertahan di fase ke-7 terlalu lama, karena semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk melewati kemacetan ini, semakin besar pula peningkatan yang dapat Chu Mu lakukan pada periode berikutnya. Kedua peri badai itu jelas menyadari kehadiran tamu tak diundang, Chu Mu. Namun, sebagian besar hewan peliharaan jiwa dunia unsur tidak pergi terlalu jauh dari wilayah mereka, jadi mereka hanya memandang Chu Mu dengan penuh permusuhan dari jauh. Chu Mu berjarak sekitar 300 meter dari dua peri badai sebelumnya. Yang berarti peri badai memiliki jarak serang sekitar 300 meter. Jarak seperti itu sulit bagi kebanyakan hewan peliharaan jiwa jenis lain. Chu Mu tidak melangkah maju lagi. Menghadapi hewan peliharaan jiwa jarak jauh seperti itu, apakah dia bisa mendekati mereka adalah masalah yang sangat serius. Terutama peri badai dengan kekuatan tingkat ke-9 dari teknik apapun yang mereka lemparkan. Mo Xie, cobalah lihat apakah kamu bisa berjalan di dekat mereka. Chu Mu menepuk bahu Mo Xie kecil. Wah! Mo Xie mengibaskan 9 ekornya dan melompat dari tubuh Chu Mu ke tanah. Dengan beberapa lompatan, dia melawan angin kencang dan perlahan mendekati dua peri badai fase ke-10. Dengan sangat cepat, Mo Xie kecil melompat ke dalam jangkauan serangan peri badai fase ke-10, tetapi Mo Xie kecil tidak diserang. Penampilan menyedihkan itu jelas berhasil. Chu Mu langsung tersenyum. Jika Mo Xie bisa melewati dua peri badai tahap ke-10, dia mungkin bisa menemukan roh angin kuno. Roh angin kuno sangat lemah, dan tidak memiliki kecerdasan tinggi. Tatapan sinister Mo Xie dapat dengan mudah mengendalikan pikiran roh angin kuno. Selama Mo Xie kecil bisa membujuk roh angin kuno keluar saat itu. Mo Xie kecil berjalan sangat pelan, kedua matanya yang berwarna perak dan bijaksana mengawasi kedua peri badai yang melaju. 150 meter, Mo Xie kecil berwarna perak melanjutkan. 100 meter, tiba-tiba mata kedua peri angin berbinar aneh. Angin keruh yang hitam dan kuat mengelilingi dua peri badai fase ke-10 dan tampaknya dengan cepat berubah menjadi dua badai tingkat ke-9. Yang lebih mengerikan adalah, kedua badai ini perlahan-lahan menyatu di bawah kendali mereka, membentuk badai tingkat ke-9. Teknik tipe angin tingkat 9. Kedua peri badai tahap ke-10 ini sedang merapal mantra mereka untuk beberapa saat dan hanya memancing Pitiful Appearance Mo Xie untuk mendekat. Jika dia terkena serangan lengkap, bahkan Mo Xie akan langsung terbunuh, apalagi hewan peliharaan jiwa Chu Mu yang lain. Mo Xie, lari. Tubuh Chu Mu menjadi dingin saat dia berteriak. Wuh! Mo Xie mengeluarkan teriakan dan segera berbalik, berlari ke arah berlawanan dari badai penghancur tingkat 9. Api kerajaan dengan cepat membakar tubuh Mo Xie. Warna merah tua dan merah darah menari-nari ditiup angin. Ketika Mo Xie melompat di tanah yang retak, tubuh kecilnya perlahan mengembang karena goncangan api kerajaan. Dalam bayangan api dan cahaya iblis, dia berubah menjadi perpaduan antara kecantikan dan kekuatan, yaitu rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Penampilan menyedihkan Mo Xie hanya 70% dari kekuatan normalnya. Setelah menghilangkan penampilan menyedihkan, kecepatan Mo Xie langsung meningkat 30%. Namun, 50 meter di belakang Mo Xie, badai angin keruh tingkat 9 berdiameter 30 meter sudah mendekat. Jika Mo Xie berhenti sejenak, dia pasti akan terguling ke dalam badai yang dahsyat itu. Serangan langsung. Mo Xie harus menggunakan teknik untuk terus memperlebar jarak antara dirinya dan badai. 9 ekornya telah hancur oleh angin kencang. Bulunya yang berwarna perak menari-nari ditiup angin, dan apinya mulai miring ke belakang, seolah-olah dia sedang tersedot kembali ke dalam badai. Cepat, pergi lebih cepat. Chu Mu khawatir. Badai tingkat ke-9 hanya berjarak 30 meter dari Mo Xie, namun begitu jaraknya 10 meter, kekuatan luar dari badai penghancur itu akan mampu mengangkat Mo Xie dan membawanya pergi. Kemudian, Mo Xie pasti akan tercabik-cabik oleh badai itu. Mo Xie juga merasakan nyawanya dalam bahaya saat dia berlari sekuat tenaga.
15 meter. Badai dahsyat yang dahsyat itu bagaikan binatang buas yang mengejar Mosie. Kemanapun ia lewat, bahkan batu keras pun akan terdorong oleh kekuatan itu setelah terseret. Kekuatan penghancur menyelimuti langit. Cumu dapat menciptakan ritus api surgawi tingkat 9 melalui teknik jiwa, tetapi itu tidak berarti ia memiliki cara untuk menghentikan serangan tingkat 9. Hal ini membuat Cumu terkejut dengan kekuatan teknik tingkat 9 sekaligus membuat Cumu merasa kecil. 10 meter. Mosie yang lincah jelas miring saat berlari. Jika badai semakin dekat, Mosie akan mensubscribe channel Novel Donghua dan ditarik menjauh. Wuh, Mosie mengeluarkan teriakan panjang lagi, membiarkan bulunya bersinar dengan cahaya perak yang aneh. Akhirnya, badai tingkat 9 masih mendekat. Angin hitam keruh itu benar-benar memakan Mosie. Bahkan cahaya iblisnya yang berkedip pun menghilang saat itu. Prajurit perang pohon iblis, bersiaplah untuk mengikatku. Setelah Cumu melihat tubuh Mosie ditelan, hatinya langsung hancur dan memerintahkan prajurit perang pohon iblis. Cumu tidak akan pernah bisa melihat Mosie terguling ke dalam badai tingkat 9. Mosie, dengan kekuatan hidupnya yang tanggung mungkin bisa hidup, tetapi itu tidak pasti. Bahkan jika Cumu harus mempertaruhkan dirinya sendiri, dia harus menyelamatkan Mosie. Huhu. Sebuah mantra terdengar dan Cumu meniru hantu iblis White Nightmare. Sambil bergoyang, dia bergerak cepat seperti hantu menuju posisi Mosie, melompat langsung ke dalam badai yang mengerikan. Dibandingkan dengan badai besar, tubuh Cumu sangat kecil. Dia dengan cepat ditelan oleh angin keruh dalam hantu iblisnya. Mosie, di dekat bagian luar badai, indera Cumu hampir sepenuhnya terkunci. Dia hanya bisa berjalan secara naluriah menuju tempat Mosie menghilang. Wuh, Mosie menjerit. Cahaya peraknya dengan sempurna menjadi suar bagi Cumu untuk menemukannya, kecuali cahaya ini semakin menjauh seiring badai yang semakin besar. Cumu sudah bisa merasakan tubuhnya terkoyak oleh badai. Rasanya sakit seakan-akan seluruh tubuhnya akan terkoyak berkeping-keping. Namun, Cumu tetap menggigit dan menahannya sambil mengayunkan tubuhnya mendekati Mosie. Mosie dapat merasakan Cumu berusaha sekuat tenaga untuk mendekat melalui pikirannya. Jadi dia juga mulai memutar tubuhnya dan merapal langkah api di tengah angin kencang untuk bergerak susah payah ke arah Cumu. Api Mosie mulai padam. Begitu dia mendekati Cumu, dia dengan cepat berubah menjadi sosok yang menyedihkan dan melompat ke pelukan Cumu. Badai tingkat ke-9 lebarnya 30 meter dan dapat mencapai jarak 10 meter. Cumu dan Mosie berada dalam jarak 10 meter penyerapan. Begitu mereka jatuh ke dalam jarak 30 meter kehancuran, Mosie dan Cumu akan tercabik-cabik. Namun saat Cumu menangkap Mosie, mereka sudah sangat dekat dengan wilayah yang terkoyak. Displacement Spectre. Pada titik ini, Cumu tidak bisa lagi menyimpan kekuatan sul miliknya yang berharga, dan kembali menggunakan teknik White Nightmare. Api iblis putih menggulung Cumu. Tepat saat zona penghancur hitam hendak melahap Cumu sepenuhnya, tubuh Cumu dan Mosie berubah menjadi abu dalam badai. Saat berikutnya, tepi badai sudah berjarak 10 meter dan api iblis putih tiba-tiba melesat ke atas, memperlihatkan Cumu yang sedang memegang Mosie kecil. So. Prajurit pohon iblis telah menyiapkan akar penusuk dengan jangkauan 50 meter. Begitu Cumu dan Mosie muncul, Cumu pun terikat erat. Huhuhuhu. Angin bertiup kencang. Badai yang dahsyat masih mendekat dan Cumu kembali bisa merasakan hisapan yang jelas dari belakang. Saat prajurit pertempuran pohon iblis mencengkeram Cumu dengan kuat, ia menariknya kuat-kuat dan menjauhkan Cumu dan Mosie dari badai yang merusak dan kembali ke tempat yang aman. Bab 348, Tunggu Perangkap, Perangkap Kayu Alami. Badai tingkat 9 tidak hanya mencapai ketinggian 200 meter ketika Cumu dan Mosie ditarik kembali, badai itu masih datang ke arah mereka, menutupi langit. Semuanya tiarap. Cumu buru-buru memerintahkan hewan peliharaan jiwanya. Knight terlebih dahulu melompat ke dalam lubang yang telah digali oleh prajurit pohon iblis. Akar prajurit pohon iblis sudah terkubur di dalam tanah, jadi sangat mudah bagi akar tersebut untuk menembus tanah. Dengan sangat cepat, prajurit pertempuran pohon iblis menangkap Cumu dan Mosie lalu menghilang ke dalam tanah. Cumu memerintahkan prajurit pohon iblis untuk menggali terowongan yang sangat dalam.
Setidaknya sedalam 20 meter badai tingkat 9 yang mengerikan itu pasti dapat menghancurkan permukaan tanah. Jika lubang itu tidak cukup dalam, mereka akan langsung ditarik dari tanah ke dalam badai. Lama sekali gelombang. Angin memenuhi gua bawah tanah yang dalam ini. Cumu dapat dengan jelas merasakan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya seperti bilah pisau di atas kepalanya yang memotong gua sempit ini, mengancam untuk menerobosnya kapan saja. Sambil mengangkat kepalanya, Cumu melihat kekeruhan yang mengerikan. Badai tingkat 9 berada tepat di atas kepala mereka. Angin memiliki energi yang menyebabkan seluruh tanah berguncang, membuat Cumu terus-menerus merasa takut. Kecerdasan hewan peliharaan jiwa tahap ke-10 terlalu tinggi. Mereka benar-benar sengaja membiarkan Mosie mendekat dan melantunkan mantra terlebih dahulu. Hanya ketika Mosie berjalan ke jarak di mana dia tidak bisa menghindari mantra, mereka menggunakan teknik mereka. Memikirkan kembali skenario itu, keringat dingin Cumu mulai menetes. Biasanya, saat Cumu bertemu dengan hewan peliharaan jiwa, kecerdasan mereka terbatas. Jika dia menggunakan trik apapun, mereka kesulitan mengetahuinya. Namun, kedua pribadi ini benar-benar licik, hampir membuat Cumu membayar harga yang mahal. Tuan muda, seperti yang Anda lihat, kedua pribadi ini sangat kuat. Menyerahlah, kata Litua. Iklan oleh Pub Future. Jika mereka tidak dapat menemukan cara yang lebih baik, Cumu hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, teknik tingkat ke-9 apapun akan mematikan bagi Cumu. Cumu tidak ingin kecerobohannya menjadi penyebab kematian hewan peliharaan jiwanya. Badai itu tampaknya telah melaju cukup jauh. Cumu mengangkat kepalanya dan menyadari turbulensi di atasnya mulai mereda. Tuan muda, pergilah dulu dari sini. Kalajengking gurun yang ganas mungkin lebih mudah dihadapi, kata Litua. Cumu mengangguk dan menyuruh prajurit perang pohon iblis untuk mengirimnya ke permukaan. Tunggu, tiba-tiba, di tengah jalan, Cumu menghentikan prajurit perang pohon iblis. Prajurit perang pohon iblis mengangkat kepalanya dan berhenti dengan kaku, menatap Cumu dengan bingung. Tuan muda, Litua tidak ingin melihat Cumu mengalami kecelakaan. Terkadang seseorang harus tahu kapan harus mundur dari bahaya. Mengapa naik ke atas? Cumu tampak berpikir keras, namun juga tampak bertanya pada Litua. Hanya saat kita naik ke atas, kita bisa pergi. Apakah kamu ingin melarikan diri dari bawah tanah? Ngomong-ngomong, melarikan diri dari bawah tanah mungkin lebih aman. Teknik tipe angin hampir tidak bisa meresap ke dalam tanah, kata Litua. Mata Cumu berbinar, dia sudah memikirkan cara untuk melewati penjagaan kedua peri badai ini. Huhuhuhuhu. Angin kencang yang tak biasa datang dari utara, menyebabkan orang-orang merasa seakan-akan ada seekor binatang raksasa berbaring di utara yang berlumpur, bernapas dengan berat ke daratan luas ini. Lusanli menatap angin utara yang liar, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Bos, pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya juga memperhatikan hembusan besar energi tipe angin dari utara, tetapi setelah bergerak sekitar 500 meter jauhnya, perlahan-lahan menghilang. Seharusnya ada sesuatu di sana. Lusanli membuka mulutnya untuk berkata. Bos, haruskah kita lanjutkan atau? Pelatih hewan peliharaan berjiwa tanda lahir itu bertanya dengan rendah hati. Jangan terburu-buru, kita tidak kekurangan waktu. Kita tunggu saja di sini dan tunggu sampai tidak ada yang aneh sebelum kita menyerang, kata Lusanli. Ya, 3 orang menjawab bersamaan. 2 peri angin fase ke-10 berdiri di posisi mereka seperti penjaga yang setia, hampir tidak pernah meninggalkan tempat mereka berdiri. Pada kenyataannya, hewan peliharaan berjiwa elemental seringkali memiliki rasa memiliki. Bentuk kehidupan elemental lahir dari lingkungan khusus. Jika mereka tidak terpengaruh oleh dunia luar, mereka mungkin dapat hidup di tempat yang sama sepanjang hidup mereka, dan perlahan-lahan tumbuh dengan menyerap aura elemental lingkungan tersebut. Kota terlantar kuno ini memiliki sejarah ribuan tahun. Sabuk badai ini mungkin sudah ada sejak lama. Semakin lama, semakin kuat bentuk kehidupan yang tumbuh darinya. Mengenai organisme fase ke-9 dan fase ke-10 yang sangat langka di dunia membingungkan lainnya, mereka sering muncul di wilayah ini. Kerusakan hewan peliharaan jiwa dunia elemental selalu sangat kuat, dan hewan peliharaan jiwa tipe angin ini jelas merupakan petarung jarak jauh terbaik.
Jika hewan peliharaan jiwa ini dapat menjaga jarak, mereka dapat bersaing dengan 3 hewan peliharaan jiwa fase yang sama. Dalam situasi jarak dekat, hewan peliharaan jiwa tipe angin dan banyak teknik pertahanan tipe angin dapat dengan mudah melempar lawan jauh-jauh. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa tipe angin akan sangat kuat. Inilah sebabnya Cumu ingin mendapatkan hewan peliharaan jiwa tipe angin. Sebab, kalau ia mempunyai pet jiwa berjenis angin, ia tidak hanya akan mampu menekan lawan-lawannya dalam pertarungan jarak jauh. Ia juga akan memperoleh perlindungan yang sangat baik dalam pertarungan jarak dekat, menghentikan pet jiwa lain mendekat dengan mudah. Hewan peliharaan jiwa tipe angin, Cumu tetap memutuskan untuk memilih hewan peliharaan jiwa dunia elemen karena hanya hewan peliharaan jiwa dunia elemen yang benar-benar dapat menampilkan kekuatan penuh dari tipe tersebut. Jika hewan peliharaan jiwa dunia lain mengendalikan tipe angin, bahkan jika mereka mencapai peringkat raja fase ke-8, menciptakan teknik tingkat ke-9 akan sulit. Seperti Mosie sekarang, jika dia mengeluarkan jurus tipe api murni, meski dia sudah di fase ke-8, jurus tipe apinya biasanya berada di sekitar tahap tengah tingkat ke-8, tahap akhir. Masih jauh dari jurus tingkat ke-9. Namun, jika peri udara es mencapai fase ke-8, dengan menara es tingkat menengah dan cukup waktu untuk melantunkan mantra, ia dapat menciptakan kekuatan tipe es tingkat ke-9. Peri badai tingkat ke-10 sangat sulit dihadapi. Cumu harus menghindari mereka. Kenyataannya, kedua peri badai dengan kecerdasan tinggi itu tidak akan pernah menyangka bahwa para penyusup yang mereka kira telah dicabik-cabik oleh badai tingkat ke-9 itu diam-diam telah melampaui pertahanan mereka dari bawah tanah. Teknik tipe angin, kecuali dengan pengendalian tanah yang efektif, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun dari permukaan. Itulah yang dipikirkan Cumu. Jadi dia dengan tegas memerintahkan prajurit perang pohon iblis untuk menggunakan akarnya untuk merobek tanah agar dapat dengan cerdas menghindari kedua peri badai fase ke-10 ini dari bawah tanah. Indra perasa Cumu dibatasi oleh lapisan batu di tanah, tetapi dia masih bisa merasakan dengan samar-samar situasi di atas tanah sejauh 20 meter. Ketika Cumu melewati dua peri badai fase ke-10 sejauh 100 meter, dia bisa merasakan udara menjadi semakin kacau. Jelas, ada wilayah badai yang sangat mengerikan di area ini. Jika hewan peliharaan jiwanya berada di tanah, kekuatan tempurnya bisa turun 70%. Penurunan kekuatan tempur bukanlah hal yang membuat Cumu tercengang. Yang membuat Cumu semakin tercengang adalah, di wilayah badai ini, Cumu menggunakan ingatan jiwanya untuk merasakan setidaknya 10 peri badai fase ke-10. 10 peri badai. Jika mereka tetap bertahan di posisinya dan melontarkan teknik tipe angin ke arah penyusup luar, bahkan mungkin komandan fase ke-10 tidak akan mampu melangkah maju sekalipun. Bounty level ke-8 ini tidak terlalu sulit. Bounty ini seharusnya mencapai puluhan juta, kata Cumu dengan sedikit marah. Jika bukan karena inspirasi tiba-tiba Cumu untuk bersembunyi di bawah sabuk badai ini, jika dia harus mengandalkan kekuatan dan menangkap roh angin kuno itu hampir mustahil tanpa 3 hewan peliharaan jiwa tingkat komandan fase ke-10. Cumu tahu mengapa misi untuk menangkap hewan peliharaan jiwa muda tingkat komandan ini tidak diambil. Cumu terus-menerus menyia-nyiakan kekuatan jiwanya untuk mencari roh angin kuno berbeda dari roh badai lainnya. Makhluk kecil ini tidak terlalu stabil, seringkali suka melayang-layang. Beberapa kali ia telah melayang melewati Cumu dan kemudian dengan cepat menghilang di luar jangkauan akal sehat Cumu. Cumu berpikir kalau terus-menerus berpindah tempat untuk mencarinya bukanlah cara yang baik. Jadi dia bersembunyi di bawah tanah dan membiarkan prajurit perang pohon iblis mengeluarkan perangkap kayu alami sementara dia menunggu dalam diam. Penantian seperti itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bagaimanapun, roh angin kuno terus-menerus melayang di sabuk badai. Kapan ia akan jatuh ke dalam perangkap, bahkan Cumu pun tidak tahu. 1 jam, 1 hari. Cumu tidak terburu-buru. Bawah tanah ini sangat aman. Dengan waktu tunggu ini, Cumu bisa membiarkan hewan peliharaan jiwanya sembuh. Yang paling membutuhkan penyembuhan tentu saja Raja Hantu dan binatang mimpi petir malam. Agar Raja Hantu dapat bertarung lagi, Cumu kembali menghabiskan 1,5 juta untuk membuat Raja Hantu pulih lebih cepat. Mereka menunggu sekitar 1 hari.
Luka-luka Raja Hantu sebagian besar sudah sembuh dan, dengan sifat khusus tipe hantunya, luka-luka Raja Hantu tidak akan lagi memengaruhi kekuatan bertarungnya. Jadi, Cumu menarik kembali binatang mimpi guntur malam dan memanggil Raja Hantu, yang atribut utamanya adalah batu. Adu gelombang. Tiba-tiba, prajurit perang pohon iblis memperingatkan Cumu bahwa roh angin kuno telah mensubscribe channel novel Donghua dan jatuh ke dalam perangkap. Setelah menunggu seharian, Cumu akhirnya bisa menunggu hingga bocah nakal itu jatuh ke dalam jaring, dan segera memberitahu prajurit pohon iblis untuk mengaktifkan perangkap. Prajurit pohon iblis, Ao, segera mengeluarkan suara untuk mengingatkan Cumu dan memberitahu Cumu bahwa, bersama dengan roh angin kuno, ada juga peribadai fase ke-10. Jika perangkap itu diaktifkan, peribadai fase ke-10 juga akan jatuh. Aktifkan jebakan itu, kesempatan ini tidak boleh hilang, kata Cumu dengan tegas. Teknik bawah tanah, tipe angin sangat terpengaruh. Mungkin Raja Hantu sendiri dapat menghadapi peribadai fase ke-10, jadi mengapa Cumu ragu-ragu? Bab 349, Istana Mimpi Buruk yang Mengejutkan Lulisan. Cahaya berwarna cian berkelap-kelip di area badai. Kayu alami berwarna darah muncul di permukaan tanah dan segera, tanah berubah menjadi lapisan ruang yang terbentuk oleh akar pohon yang saling terkait. Cabang-cabang berwarna cian dan merah ini mengikat roh angin kuno saat tanah menghilang sebelum menyeretnya ke bawah tanah. Peribadai fase ke-10 terus melayang di udara. Setelah jebakan itu tiba-tiba muncul, mereka sempat bingung sesaat sebelum bereaksi. Mereka segera melantunkan mantra, ingin menggunakan kekuatan angin yang dahsyat untuk menghancurkan cabang-cabang itu sepenuhnya. Para peribadai sudah terperangkap, jadi bagaimana prajurit pertempuran pohon iblis bisa memberi mereka kesempatan untuk menggunakan teknik. Dengan cepat, ia menjebak para peribadai fase ke-10 bersama-sama dan juga menyeret mereka sejauh 20 meter ke bawah tanah. Huhu! Roh angin kuno menyadari bahwa ia telah ditipu, dan ia menjerit minta tolong, ingin memanggil sekutunya. Peribadai fase ke-10 di sekitarnya semuanya melindungi peri angin kuno, karena keberadaannya adalah hal yang benar-benar dapat menjaga wilayah badai. Sehingga mendukung keseluruhan spesies peri tipe angin yang sangat besar. Setelah roh angin kuno berteriak minta tolong, mata 10 peribadai lainnya langsung berubah marah. Mereka semua melayang ke perangkap dan mulai melantunkan mantra. Mosie, singkirkan peribadai tahap ke-10 itu. Prajurit pohon iblis buka jalan di depan. Raja Hantu, halangi jalannya dan jangan biarkan teknik tipe angin itu masuk. Cumu memberi 3 perintah pada hewan peliharaan jiwanya dalam satu tarikan napas. Di bawah tanah, peribadai fase ke-10 tidak lagi memiliki keunggulan lingkungan, dan kekuatan bertarung mereka pasti akan turun 20 hingga 30%. Selain itu, teknik tipe angin apapun akan terhalang oleh lapisan batu tebal, mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya. Dalam keadaan seperti itu, Mosie bertarung melawan peribadai fase ke-10 sendirian bukanlah masalah. Kekuatan serangan Mosie selalu sangat kuat, terlebih lagi dengan bantuan Raja Hantu, Mosie tidak akan terhalang oleh lapisan batu dan dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Iklan oleh Pub Future. Hewan peliharaan berjiwa tipe angin secara alami memiliki pertahanan yang lemah. Ketika mereka mampu bergerak dalam jarak jauh, mereka akan hampir mati. Royal Flame Claw. Cakar tajam melesat melintasi Storm Fairy fase ke-10, dan 2 api berbeda secara bersamaan menyusup ke tubuhnya dan mulai membakarnya. Peribadai fase ke-10 berteriak marah. Angin hitam yang kacau di tubuhnya mulai berputar dan, saat ia bernyanyi, angin berubah menjadi energi liar yang dapat menghancurkan lapisan batu di sekitarnya saat mulai mengembang. Energi itu merupakan upaya untuk menghancurkan lapisan batu menjadi berkeping-keping. Namun, Mosie sangat lincah dan saat peribadai menggunakan tekniknya, dia dengan tegas mundur. Di bawah perlindungan Raja Hantu, dia mundur kembali ke lapisan batu yang dalam. Dia menunggu saat teknik peribadai meluas hingga kekuatannya mulai melemah sebelum tiba-tiba melompat keluar dari lapisan batu dan melancarkan serangan ke arahnya. Mosie telah mencapai tahap ketiga fase ke-8, dan kekuatan bertarungnya setara dengan komandan fase ke-9. Pertahanan peribadai ini pada dasarnya lemah, jadi bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan bertubi-tubi Mosie. Dengan cepat,
peri badai ini mulai menghilang secara bertahap di bawah tragedi cakar Mosie di tanah berbatu. Ia berubah menjadi bola angin kacau yang tak masuk akal, dan inti jiwa tipe angin terlepas dari tubuhnya, jatuh ke tanah. Mosie sangat pandai memahami orang lain. Dia tahu bahwa Cumu kekurangan uang dan inti jiwa peri badai tahap ke-10 ini tidak memiliki nilai yang rendah. Dia menyapunya dengan ekornya dan mengambilnya. Mosie, pergi, kata Cumu pada Mosie. Di belakang Mosie masih ada 9 peri badai fase ke-10. Ke-9 peri badai ini berkumpul bersama dan teknik mereka masih sangat tidak normal. Mereka mampu menggunakan angin kencang untuk meledakkan tanah. Cumu secara alami menyadari hal ini sehingga dia tidak membiarkan Mosie terus bertarung dengan bersemangat. Raja Hantu berada di belakang. Sebagai pengguna tipe batu, batu kristal gelap tahap tengahnya sangat berguna saat ini. Serangan dari 9 peri badai fase ke-10 tampaknya dapat dihentikan jika ia menggunakan lapisan batu untuk memblokirnya. Lapisan-lapisan batu terus bergerak di bawah kendalinya dan berhasil memisahkan Cumu dan para peri badai fase ke-10 ini dengan kuat. Namun, teknik peri badai fase ke-10 masih cukup mencengangkan. Meskipun mereka berada di lapisan batu sedalam 20 meter, mereka masih mampu menghancurkannya dengan badai. Area tanah yang luas ini praktis menjadi lapisan udara dan jika sedikit lebih kuat, mungkin seluruh tanah akan runtuh. Tujuan Cumu sangat jelas. Selama dia bisa mendapatkan peri angin kuno, dia akan melarikan diri dengan tegas. Dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan kekuatan tempur yang berlebihan pada peri badai fase ke-10 ini. Lagi pula, selain misi ini, dia masih memiliki pertarungan yang sangat panjang setelah ini. Akar prajurit pohon iblis sangat cepat menggali dan membelah tanah. Raja Hantu yang menutupi punggung mereka dengan batu juga mampu mengimbangi pembelahan yang dilakukan oleh peri badai fase ke-10. Lambat laun, Cumu dapat merasakan lapisan batu yang retak di belakangnya semakin melemah. Akhirnya, ia hanya dapat mendengar sedikit getaran tanah. Tuan muda, Anda cukup jauh dari mereka. Anda bisa naik ke tanah, kalau tidak, akan butuh waktu lama sebelum Anda keluar dari daerah badai ini, kata Li Tua. Cumu menggelengkan kepalanya dan berkata, para peri badai tahap ke-10 ini sangat pintar. Aku yakin mereka tidak akan cukup bodoh untuk terus mengejarku di bawah tanah. Mungkin sudah ada sekelompok besar peri badai yang menungguku di permukaan. Pelajaran yang baru saja diberikan kepada Mosie membuat Cumu menyadari bahwa ada banyak waktu menyimak channel novel Donghua dan di mana ia tidak dapat menggunakan kecerdasan normal untuk mengukur hewan peliharaan jiwa. Faktanya, ada banyak hewan peliharaan jiwa yang sangat licik dan sangat merepotkan. Ini terutama terjadi pada peri badai fase ke-10 yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kenyataannya persis seperti dugaan Cumu. Di permukaan, seolah-olah semua peri angin dan peri badai mengikuti gerakan bawah tanah yang tak terkendali. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membuat seluruh area itu terputus dan tidak dapat ditembus. Selama Cumu berani menunjukkan kepalanya dari bawah tanah, para penjaga yang marah ini akan menggunakan teknik tipe angin tingkat 9 terkuat mereka untuk menghukum manusia jahat ini, Cumu. Hah. Peri angin tahap ke-10 berjumlah sedikitnya 30, sementara ada sekitar 20 peri badai termasuk 9 dari sebelumnya. Meskipun jumlah hewan peliharaan jiwa tidak banyak, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Saat mereka berkumpul, mereka akan membawa kekuatan penghancur. Cumu memang tetap tenang. Cumu telah bertahan seharian di kedalaman 20 meter di bawah tanah menunggu peri angin kuno masuk ke dalam perangkap prajurit pohon iblis, sebelum akhirnya bergerak. Kali ini, demi mengambil peri angin kuno, Cumu juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia tetap seperti ini di bawah tanah dan menggunakan kecepatan yang sangat lambat untuk secara bertahap bergerak keluar dari area badai. Sebelum benar-benar memasuki tempat yang aman, Cumu tidak akan muncul ke permukaan. Terlebih lagi, demi keamanan yang lebih. Cumu sengaja memerintahkan prajurit perang pohon iblis untuk terus menggali lebih dalam guna mencegah hewan peliharaan jiwa spesies peri angin menggali tanah dengan kekuatan terkonsentrasi mereka. Ketakutan Cumu seperti itu tidak benar-benar terjadi. Mungkin saat kekuatan angin melanda daerah itu, tanah dapat digali beberapa lapis,
tetapi mencapai lapisan batu 30 meter di bawahnya secara praktis mustahil. Apakah kamu merasakan adanya gerakan? Wajah Lu Sanli berubah sangat muram saat dia berbicara. Di padang gurun yang sunyi, Lu Sanli dan 3 pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka dan bertarung melawan lawan mereka masing-masing. Kali ini, tim yang dipimpin Lu Sanli sedang memburu hewan peliharaan jiwa jenis lain yang agak kuno. Kristal bagian dalam hewan peliharaan jiwa ini agak cocok untuk mimpi buruk biru Lu Sanli. Mimpi buruk biru milik Lu Sanli memiliki kekuatan bertarung yang mencapai raja kelas menengah dan bahkan jika berhadapan dengan mimpi buruk putih, mimpi buruk biru yang kuat ini belum tentu kalah. Kali ini, saat memburu komandan tipe lain fase ke-10, niat Lu Sanli yang sebenarnya adalah mengembangkan mimpi buruk birunya dari fase ke-8 tahap ke-9 ke fase ke-9. Pertempuran alam sudah dekat dan meskipun Lu Sanli jarang menemukan lawan dengan kekuatannya saat ini, yang ia cari bukanlah sekadar kelas 2. Untuk memperkuat dirinya, ia terus menantang batas kemampuannya sehingga ia bisa menjadi lebih menonjol dalam pertempuran alam. Memburu komandan tipe lain fase ke-10 adalah titik krusial untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Sanli tahu bahwa hewan peliharaan jiwa ini kuat, jadi rencananya hingga saat ini adalah sangat berhati-hati. Kemarin, Lu Sanli merasakan sesuatu yang tidak biasa datang dari daerah Badai Utara. Karena dia berhati-hati, dia sengaja membatalkan rencana awalnya untuk berburu kemarin dan menunggu hari ini secara khusus. Dia memastikan tidak ada yang tidak biasa di utara sebelum benar-benar bergerak. Namun, Lu Sanli agak marah karena ketika pertarungan perlahan mulai menguntungkannya dan ketika dia hendak mendapatkan kristal dalam hewan peliharaan jiwa tipe lain tahap ke-10. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Senior, aura angin yang sangat besar ada di utara. Saat ini sedang menuju ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata salah satu anggota istana mimpi buruk sambil mengerutkan alisnya. Rupanya ada seseorang yang sengaja mempermainkanku. Lu Sanli mencibir dingin. Sebelumnya, ketika Lu Sanli merasakan sesuatu yang salah dengan ketidaknormalan di wilayah Badai Utara, dia telah menunggu sehari sebelum semuanya tenang. Namun, lawannya muncul sekali lagi tepat saat dia hendak mendapatkan isi perut makhluk jenis lain, yang menunjukkan bahwa dia sengaja merencanakan sesuatu. Benar-benar nyali yang besar. Kau tiba-tiba datang untuk mencampuri urusan senior Lu dari istana mimpi buruk. Mata pelatih hewan peliharaan berwajah tanda lahir itu berkedip dengan sedikit kedengkian. Kedua matanya yang tajam terpaku pada sekelilingnya dengan kaku karena ia ingin mencari orang mana yang datang untuk mencuri harta karun itu. Lu Sanli juga menatap keributan di utara sambil mencibir. Namun, ketika dia merasakan bahwa aura angin di utara semakin padat dan semakin dekat, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Merencanakan sesuatu hanyalah merencanakan sesuatu. Lu Sanli sangat ahli dalam menangani hal-hal seperti ini. Tetapi senior istana mimpi buruk ini tidak pernah menyangka bahwa makhluk yang perlahan mendekat adalah peri angin fase ke-10 dan peri badai di daerah badai. Saat mereka berkumpul, seberapa mengerikan kekuatan yang mereka timbulkan. Bab 350, Perburuan Hidup dan Mati di Pasir Kuning. 30 meter di bawah tanah, Cumu agak tidak sadar kali ini, karena dia tidak menyadari Lu Sanli ada di area ini. Cumu tahu bahwa peri angin dan peri badai tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi Cumu terus tinggal di bawah tanah. Membiarkan batu setinggi 30 meter itu bertindak sebagai penghalang. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi di permukaan. Angin kencang yang mematikan menderu di sepanjang gurun tandus. Reruntuhan di gurun tersapu ke udara oleh energi yang sangat besar ini. Energi itu maha kuasa dan memberikan tekanan yang sangat besar pada Lu Lisan dan 3 orang lainnya. Lu Lisan menggertakkan giginya kuat-kuat, dan tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik orang ini yang dengan sengaja membuat masalah menjadi ribuan keping. Jumlah peri angin dan peri badai sangat banyak dan hewan peliharaan jiwa ini semuanya berada dalam radius 2 hingga 3 meter ketika mereka berkumpul. Melantunkan mantra pada saat yang sama dan melepaskan teknik pada saat yang sama. Teknik yang terbentuk akan memiliki daya hancur yang jauh lebih mengerikan daripada jenis kelompok hewan peliharaan jiwa lainnya. Mundur. Akhirnya, Lu Sanli tidak punya pilihan selain memberi perintah. Selusin teknik tipe angin tingkat 9 dapat merobek bumi,
dan bahkan jika Lu Sanli lebih kuat, dia tetap tidak akan mampu menahannya. Selain itu, saat bertarung melawan komandan tipe lainnya, kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwanya telah rusak. 3 orang lainnya sangat tidak mau dan mereka begitu marah hingga mata mereka hampir menyemburkan api. Namun, mereka tidak berdaya menghadapi sekelompok besar hewan peliharaan jiwa tipe angin fase ke-10 yang datang kali ini. Meskipun mereka adalah orang-orang yang sering melintasi dunia membingungkan tingkat ke-8, tanpa rencana yang matang, akan sangat sulit untuk membunuh hewan peliharaan jiwa tipe angin ini. Memanfaatkan fakta bahwa teknik tipe angin masih jauh, mereka berempat melompat ke Storm Devil Colt mereka. Karena mereka telah memutuskan untuk mundur, kelompok ini sangat tegas dan sebelum teknik itu menyerang mereka, mereka segera meninggalkan area ini. Selain itu, mereka tidak membiarkan diri mereka menderita kerusakan lainnya. Meskipun keempat orang istana mimpi buruk telah melarikan diri, jenis hewan peliharaan jiwa lain yang melawan mereka tidak seberuntung itu. Hewan peliharaan jiwa jenis lain yang hitam pekat ini berlari dengan panik. Namun, kecepatannya tampak tidak mampu lolos dari teknik angin yang menelan setelah terluka. Akhirnya, ia ditelan oleh beberapa teknik tipe angin tingkat 9. Tubuhnya yang mungil dirusak oleh kekuatan angin yang kuat. Serangan teknik tipe angin memiliki jangkauan yang sangat luas, terutama ketika beberapa teknik fase ke-9 saling tumpang tindih membentuk bencana angin. Dimanapun ia melewatinya, tidak ada yang tersisa. Dinding dan batu yang pecah bahkan tersapu dan melayang beberapa meter di udara. Hewan peliharaan jiwa tipe angin begitu marah sehingga mereka melampiaskannya pada hewan peliharaan jiwa penghuni di sekitarnya. Mereka terus-menerus melepaskan teknik dan terus-menerus menyebabkan kehancuran. Mereka menghancurkan area badai dengan sangat parah sehingga sebagian besar area hampir tidak memiliki apapun yang tersisa di sana. Hewan peliharaan jiwa pemarah yang tidak mampu menahan peri badai semuanya melarikan diri dari tempat ini. Karena Cumu berada 30 meter di bawah tanah, hewan peliharaan jiwa tipe angin ini akhirnya mulai berpencar dan mencari pencuri roh angin kuno yang dicuri. Cumu benar-benar memiliki kesabaran dan berhasil bertahan di bawah tanah yang kekurangan udara selama seharian penuh. Prajurit pohon iblis adalah jenis tanaman, jadi ketika ia memecah tanah, ia menciptakan cukup oksigen untuk Cumu dan hewan peliharaan jiwanya. Tentu saja, pasokannya sangat sedikit. Cumu menduga bahwa hanya sekitar 2 hari kemudian, oksigen yang diproduksi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Cumu dan hewan peliharaan jiwanya untuk bernapas. Cumu sendiri tidak tahu sudah berapa lama, yang jelas dia mulai kesulitan bernapas. Cumu juga merasa sudah waktunya untuk kembali ke permukaan. Cumu meminta Raja Hantu dan prajurit pohon iblis untuk mengirimnya ke atas. Ketika dia mencapai 20 meter, Cumu mengirimkan ingatan jiwanya untuk mengamati keadaan di sekitarnya guna memastikan tidak ada jiwa angin. Setelah melakukannya, dia akhirnya merangkak ke permukaan dan melihat cahaya lagi. Kelompok hewan peliharaan berjiwa angin ini benar-benar mengerikan. Ketika Cumu kembali ke tanah, dia sudah tidak berada di tanah lagi. Kota gurun kuno tadinya adalah reruntuhan besar dengan banyak sekali semak belukar yang tidak terkendali. Namun, saat ini, tempat itu bahkan tidak bisa lagi disebut sebagai gurun, sebaliknya, tempat itu lebih mirip dengan kekacauan yang tersebar setelah bencana. Di mana-mana berawan dan berkabut sementara angin dingin yang keras dan menggigit terus menerpa dirinya. Melihat sekelilingnya, Cumu dapat membayangkan betapa mengerikannya saat hewan peliharaan jiwa ini berkumpul bersama dan marah. Segala sesuatu dalam jarak 1000 meter telah sepenuhnya terbalik. Cumu tahu bahwa hewan peliharaan jiwa tipe angin ini masih ada dan tidak akan bertahan. Dia memanggil prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu, dan memanggil binatang mimpi guntur malam. Dia langsung menuju ke tempat dia memasuki kota kuno. Setelah meninggalkan tempat ini, Cumu dapat dengan jelas merasakan aura badai di sekitarnya. Hewan peliharaan jiwa tipe angin ini jelas tidak menyerah dan ketika Cumu menunggangi hewan peliharaan jiwanya di dekatnya saat dia melewati mereka. Hewan peliharaan jiwa tipe angin ini mengeluarkan teriakan marah. Mereka mengumpulkan hewan peliharaan jiwa tipe angin lainnya dan mengikuti di belakang Cumu. Kecepatan lari Night Thunder Dream Beast akan membuat mereka lelah. Pada awalnya, peri angin dan peri badai ini masih mampu mengimbangi, tetapi seiring bertambahnya kecepatan,
hewan peliharaan jiwa ini secara bertahap tertinggal. Cumu tidak berhenti sama sekali, dan bergerak secepat kilat. Selama dia bisa meninggalkan kota kuno ini, hadiah 100 juta itu akan menjadi miliknya. Selama perjalanannya, Cumu tidak menemui rintangan apapun dan dengan mudah melewati celah yang digunakannya untuk memasuki kota kuno itu. Setelah pergi, Cumu menghela napas panjang lega. Hadiah 100 juta ini terlalu sulit, termasuk 4 orang istana mimpi buruk sebelumnya. Misi yang akan mereka selesaikan sebelumnya juga tidak mudah. Tampaknya setelah dia kembali, Cumu merasa perlu menegosiasikan hadiah dengan orang Mousan itu. Cumu berhasil menangkap peri angin kuno ke dalam cincin penangkap jiwanya tak lama setelah menyeretnya ke bawah tanah. Setelah menyimpan cincin itu, Cumu mengeluarkan peta tanah terlantar kuno dan mencari lokasinya. Dadadadada. Tiba-tiba, serangkaian langkah kuku kuda yang sangat lembut datang dari jauh. Suara itu terdengar cepat di kejauhan dan membuat Cumu merasa seolah-olah itu hanya imajinasinya. Namun, Cumu mendengarnya dengan sangat jelas. Sepertinya itu suara Storm Devil Colt. Kemampuan deteksi Cumu sangat tajam dan dia segera menyadari bahwa salah satu dari 4 anggota istana mimpi buruk mungkin berada 4 meter darinya di pasir. Ketika Cumu menarik hewan peliharaan jiwa tipe angin itu, dia tidak menyadari bahwa dia telah mengacaukan rencana Lusanli. Baru setelah kemarahan hewan peliharaan jiwa tipe angin itu menyebabkan kelompok orang-orang Lusanli yang menyimak channel novel Donghua. Konon merupakan kaki tangannya menggunakan teknik tingkat 9 yang kuat, Cumu menyadari bahwa Lusanli masih berada di daerah itu. Kenyataannya, Lusanli juga mengalihkan perhatian hewan peliharaan jiwa tipe angin yang tersebar ini. Kalau tidak, mereka tidak akan menyebar dengan mudah. Mungkinkah Lusanli ini sengaja menungguku di luar kota? Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Storm Devil Colt yang perlahan mendekat sudah pasti berada di dekatnya dan kemungkinan besar sedang memanggil orang lain. Dadadada, dadada. Tak lama kemudian, suara pasukan iblis yang bergerak cepat terdengar. Itu adalah Lulisan dan 3 orang lainnya. Malam, tinggalkan tempat ini. Semakin cepat semakin baik. Cumu tidak menyadari bahwa ia akan memprovokasi Lusanli dan hatinya langsung hancur. Ia menyuruh Night Thunder Dream Beast untuk mencoba dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kecepatan Night Thunder Dream Beast sudah meningkat, saat ia mulai berlari, ia secepat kilat dan praktis seketika menghilang dari lokasi awalnya. Senior Lu, kamu benar-benar bijak. Kamu tahu bahwa orang yang mengacaukan segalanya masih berada di dalam kota kuno. Dia berani mempermainkan kita. Kita harus membuatnya tahu kekuatan istana mimpi buruk. Aku akan menggunakan mimpi buruk biruku untuk membakar jiwanya perlahan-lahan dan membuatnya tahu betapa bodohnya menyinggung senior Lu kita. Beberapa dari mereka mulai berbicara dengan kejam. Kelompok 4 orang Lulisan telah menghabiskan waktu yang lama untuk mempersiapkan diri agar dapat memperoleh kristal hewan peliharaan jiwa jenis lain ini. Namun, tepat saat mereka hampir berhasil pada akhirnya, seseorang mengacaukannya. Kebencian ini benar-benar sulit untuk dihapus dan bahkan Lusanli, yang sangat mampu untuk tetap tenang, bahkan merasakan kemarahan yang jelas di wajahnya. Aku akan menyusulnya terlebih dahulu. Ikutilah secepat yang kau bisa. Lusanli melihat kecepatan lawannya sangat cepat dan jika ia berlari dengan kecepatan yang sama dengan yang lain, mereka akan mudah tertinggal. Senior Lu, ini tidak terlalu aman untukmu, kata pelatih hewan peliharaan berjiwa tanda lahir itu. Jika Lusanli mengejarnya sendiri, dia akan melawan lawannya sendiri untuk beberapa waktu. Jika lawannya sangat kuat, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Lusanli. Senyum sinis muncul di wajah Lusanli. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung memerintahkan Storm Devil Colt-nya untuk menggunakan teknik peningkatan kecepatan. Angin hitam yang kacau melilit Storm Devil Colt. Kekuatan ini perlahan membentuk arus udara hitam khusus yang terus-menerus menambah kecepatannya. Setelah teknik ini digunakan, Storm Devil Colt milik Lusanli perlahan-lahan unggul atas 3 Soul Pad milik orang lain, mengejar sosok hitam itu dengan kecepatan yang amat tinggi di kejauhan. Di tengah angin pasir yang kacau, Cumu tak henti-hentinya mendesak Night Thunder Dream Beast sambil merasakan Storm Devil Colt milik Lusanli mendekat sedikit demi sedikit. Dalam hal kecepatan,
Night Thunder Dream Beast benar-benar lebih cepat daripada Storm Devil Colt saat berlari di malam hari. Terutama saat menggunakan Reaching for the Midnight Moon, kecepatan Night Thunder Dream Beast akan meningkat 4 kali lipat dan dapat mempertahankannya. Kalau bukan karena teknik spesial dari Night Thunder Dream Beast, karena lebih rendah satu fase, dia pasti sudah bisa dikejar oleh Storm Devil Colt tingkat tinggi fase ke-8 milik Lu Shanli dalam beberapa menit. Tuan muda, izinkan saya mengubah penampilan Anda terlebih dahulu. Li Tua tahu bahwa Cumu harus mempertahankan dua identitas terpisah sekarang. Wajah ini mungkin dikenali oleh Lu Shanli dan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mengubah penampilannya sangatlah penting. Teknik perubahan penampilan Li Tua sudah standar, dan wajahnya pun berubah sedikit. Dia tampak lebih lembut dan menawan. Cumu menoleh ke belakang dan Lu Shanli hanya berjarak 4 meter. Saat Lu Shanli berhasil menyusulnya, dia akan berada dalam krisis yang dalam. Cumu benar-benar harus memikirkan cara untuk melepaskan diri dari kejaran Lu Shanli. Ternyata kau hanya seorang bajingan. Lu Shanli dengan cepat menentukan fase Night Thunder Dream Beast milik Cumu dan seringai muncul di wajahnya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.